Mindset before skill set. Pikiran sebelum tindakan. Kalau kita ingin mengubah realita kita, maka mulailah dengan mengubah mindset kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, alhamdulillah akhirnya kita bisa melaunching program baru, serial baru, yaitu The Muslim Mindset. Ini adalah seri video edukatif inspiratif untuk sobat-sobat muslim-muslimat seluruh Indonesia. Walaupun secara khusus saya dedikasikan serial video ini untuk sobat-sobat Elite Circle, puluhan batch yang sudah tergabung. Kami siapkan video ini untuk membantu kita semua bertumbuh. Sesuai dengan namanya, Muslim Mindset, maka tujuan dari serial ini adalah membentuk pola pikir muslim, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia berkata, bagaimana memutuskan kebijakan-kebijakan, baik skala individu, keluarga, bahkan negara, itu dipandu oleh pola pikir yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, sahabat-sahabat semua yang ada di YouTube, silakan Anda semua untuk bergabung, berpartisipasi dalam program ini, like, subscribe, ataupun share video-videonya. Dan khusus bagi member Elite Circle, Anda semua bisa berpartisipasi dengan membuat pertanyaan. Misalnya Anda bikin video selfie, misalnya 10 detik atau 30 detik, nanti videonya dengan kualitas bagus, audionya terutama, nanti kirim ke grup WhatsApp. Menurut Kang El, seberapa penting sih kontribusi kesenian dan kesastraan dalam peradaban Islam? Kang El, tanya dong, gimana menurut Kang El masa depan Indonesia dalam 20-30 tahun ke depan? Mau nanya nih Kang, gimana caranya kita sebagai pemuda bisa memahami kompleksitas dunia saat ini? Menurut Kang El, apa yang menjadi tantangan dan masalah para pemuda saat ini? Halo Kang El, di samping baik dan buruknya sosial media, adakah hal ataupun fondasi yang harus kita miliki sebagai user? Insya Allah akan kami pilih. Yang relevan temanya akan kami bahas, kami ulas, bahkan nanti akan dijadikan satu tema khusus sesuai dengan pertanyaan Anda. Kawan-kawan semua, kenapa saya membahas tema mindset ini? Banyak sebetulnya topik yang saya minati ya, tema peradaban, tema sejarah, khususnya Sirah Nabawiyah. Tapi saya kira Muslim Mindset ini sangat vital kita bahas karena mindset ini menjadi fondasi kehidupan, melingkupi semua topik yang saya bahas tadi. Pikiran itu adalah awal dari seluruh perubahan. Bayangkan misalnya, plafon mimpi kita, cita-cita kita itu dibatasi oleh pikiran kita. Semua hal yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, nggak pernah ada imajinasinya, itu mustahil jadi kenyataan. Jadi semua hal yang kita lihat jadi realita, itu kan sebelum jadi barang. Ini ada mikrofon, ada laptop misalnya. Semua yang kita lihat ini kan sebelumnya nggak ada. Tapi orang berimajinasi, bagaimana caranya suara yang kecil ini bisa terdengar oleh ribuan orang. Ya, orang menciptakan satu device namanya mikrofon. Bagaimana personal computer yang gede zaman dulu kan, gede segede lemari, itu diperkecil sampai akhirnya menjadi laptop. Ke depan akan ada alat-alat yang lebih canggih lagi. Itu adalah produk imajinasi. Orang bukan karena nggak mampu atau nggak punya skill sehingga nggak menciptakan itu, tapi mungkin nggak kepikiran. Saya ingat dulu misalnya bagaimana orang-orang hebat, Leonardo da Vinci. Saya ke museumnya di Milan. Di situ ada museum Leonardo da Vinci. Bukan hanya soal lukisan Mona Lisa, tapi ada maket-maket. Ada model-model canggih tentang pesawat terbang, tentang kapal selam, berbagai peralatan canggih yang tidak difikirkan oleh orang-orang di zamannya. Tapi ada dalam pikirannya seorang Leonardo da Vinci. Makanya dia disebut dengan istilah polymath, orang yang multigenius. Karena semua perubahan itu memang diawali dari pikiran kita, dari imajinasi. Dan itu basisnya adalah mindset. Mindset ini adalah fondasi yang mempengaruhi perkataan, sikap kita, baik sebagai individu, sebagai keluarga, masyarakat, ataupun sebagai umat bernegara, dalam peradaban juga akan mempengaruhi. Makanya seorang ulama besar, pemikir muslim namanya Malik bin Nabi, yang sangat saya kagumi, dia membahas tentang tema ini. Banyak bukunya ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan gagasan-gagasan dari Malik bin Nabi ini. Misalnya ini ada Zahirah Qur'aniyah, fenomena Al-Quran, atau ini Mushkilatul Afkar fil Alam Al-Islami, persoalan pemikiran di dunia Islam. Dia bilang gini katanya, Mushkilatul Hadarati hiya mushkilatul afkar. Persoalan atau problematika peradaban yang kita hadapi ini sebetulnya diawali dari persoalan pemikiran, persoalan mindset. Jadi ada bangsa-bangsa yang tidak maju bukan karena mereka tidak mengerti teknologi atau mereka bodoh, enggak, tapi karena mereka punya mindset terbelakang.
Bahkan dia mempopulerkan satu istilah namanya qabiliyatul isti'mar. Bangsa yang punya pikiran, gagasan, mindset memang layak dijajah. Negeri yang seperti itu, mau dikasih teknologi secanggih apapun, dikasih ilmu seluas apapun, kalau mindset mereka terjajah, kalau mindset mereka ini masyarakat yang terbelakang, akan kayak gitu terus nasibnya. Makanya kata Malik bin Nabi, sebelum kita bisa mengubah alam materi, dunia materi, realita kita, produk-produk teknologi, diawali dulu dari perubahan pola pikir atau perubahan mindset. Maka dari itu, saya khusus membuat serial ini agar kita semua bisa mengupgrade cara berpikirnya. Bahkan kadang-kadang ya dalam ilmu kedokteran, mindset itu berpengaruh juga pada kesehatan. Nanti saya akan bahas tentang berbagai temuan-temuan mutakhir dalam psikologi dan dalam medical science, bagaimana efek placebo. Itu real, bagaimana efek placebo. Ada kadang-kadang pasien yang diberikan obat netral ataupun sekedar ya obat yang ada gulanya gitu manis, tapi dikasih asumsi, dikasih sugesti bahwa dia akan sembuh. Orang bisa, tubuh kita ini memiliki sistem untuk self healing. Itulah kekuatan mindset. Orang percaya, maka itu akan menjadi realita. Semua yang kita pikirkan secara tidak sadar, secara ajaib, dan tentu ya qadarullah, Allah yang menakdirkan semua yang kita pikirkan itu jadi realita. Kenapa? Karena dari sinilah kawan-kawan semua itu akan mempengaruhi, akan memberikan gelombang. Kita suuzon pada orang lain, itu membuat hubungan kita dengan orang itu retak. Kenapa? Itu dari pikiran tuh. Makanya kalau dalam Islam ada perintah husnul dzon, berbaik sangka. Itu adalah soal mindset. Nanti kita akan banyak membahas tema-tema tentang itu ya. Bagaimana mindset itu dibentuk? Nanti di video-video berikutnya saya akan bahas dengan cukup detail bagaimana proses pembentukan mindset ini. Yang pertama dari orang tua dengan penanaman. Apapun yang diajarkan oleh orang tua, positif ataupun negatif, berpengaruh pada kehidupan kita. Sampai hari ini, bahkan sampai dewasa, bahkan mungkin diwariskan ke anak cucu kita. Misalnya orang tua nggak pernah percaya pada kemampuan kita. Orang tua selalu menghina, melecehkan, meremehkan, membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu nempel ke kita. Kamu memang nggak pernah bisa disiplin. Kamu ini memang suka telat. Kalau Anda percaya bahwa Anda itu orang yang telat, setiap kali ada agenda pasti Anda telat terus. Kalau orang tua nggak percaya bahwa kita ini misalnya bisa jadi musisi, suara kamu ini jelek, kamu ini nggak berbakat menjadi musisi, kamu udah cocoknya jadi pengusaha aja atau jadi ahli matematika, ya udah kita percaya. Barangkali kita punya potensi itu, tapi karena kita punya belief, kita punya mindset, I am not capable, saya tidak mampu dalam musik, ya udah, selamanya akan kayak gitu. Selama mindset itu tidak dirubah, mau Anda belajar kursus ke guru terhebat manapun soal musik, Anda nggak akan pernah bisa. Jadi mindset itu akan menjadi kenyataan dengan cara-cara yang luar biasa ajaib, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, mindset itu dibentuk melalui pengalaman masa kecil. Jadi bukan hanya orang tua, pengalaman di SD, SMP, SMA itu akan ngaruh. Makanya anak-anak yang sejak kecilnya pernah punya pengalaman dibully atau nauzubillah pelecehan, itu akan ngaruh ke pola pikir dia, akan ngaruh ke kepribadian dia sampai dia dewasa. Jadi coba di list, kita harus tahu apa saja mindset-mindset yang membentuk kehidupan kita dari pengalaman masa kecil, SD, SMP, SMA. Ketika kita makin dewasa, SMP, SMA, atau kuliah, nah kita mulai membentuk mindset kita sendiri dengan belajar, kuliah, dapat informasi. Proses ketiga dalam pembentukan mindset adalah informasi atau knowledge, pengetahuan. Informasi yang kita dapatkan semakin banyak, itu semakin membangun mindset-mindset baru. Jadi kalau kita ingin membangun mindset baru, maka kita harus punya program, punya planning. Apa saja ilmu yang saya butuhkan untuk membangun mindset baru ini. Karena 1 gram mindset barangkali membutuhkan 1 ton pengetahuan baru. Nah kawan-kawan, nanti saya akan berbagi tentang apa saja ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang bisa membentuk mindset agar kawan-kawan lebih berkualitas hidupnya. Proses yang keempat, sahabat-sahabat. Mindset bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal keyakinan. Disinilah fungsi agama. Bagaimana agama itu membentuk orang, berubah hidup orang itu dengan agama. Bilal bin Rabah misalnya, seorang mantan budak hitam, ketika disiksa oleh siksaan yang kalau orang hari ini itu nggak akan kebayang lah. Hari ini orang keiris pisau aja langsung bikin status kan di WA ataupun di Instagram. Saat itu Bilal bin Rabah ditindih oleh batu besar, tapi kenapa bisa kuat? Ini bukan soal motivasi internal Anda bisa, enggak. Ini soal keyakinan bahwa yang dia lakukan ini itu akan berdampak pada akhirat dia. Dia menikmati proses itu. Itu soal mindset, cara berpikir. Sehingga dia bisa bertahan dari pagi sampai malam disiksa kayak gitu, hanya mengucapkan ahadun ahad. Allah yang satu, Allah yang satu.
Jadi agama Islam itu adalah sumber yang paling kuat untuk membentuk mindset kita. Bahkan bisa merevisi mindset-mindset yang sudah ditanamkan oleh orang tua, pendidikan kita, lingkungan pergaulan masa kecil, ataupun ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari. Bisa berubah semuanya, yaitu agama. Insya Allah video-video berikutnya saya akan mengulasnya dengan rinci ya. Sahabat-sahabat, program ini adalah untuk kalian semua, muslim-muslimat seluruh Indonesia, terkhusus untuk Elite Circle member. Jadi saya mohon dukungannya, silahkan Anda semua kalau berkesempatan subscribe sekarang, like, share, agar manfaatnya lebih terdistribusikan. Kenapa? Karena kita sedang membangun peradaban melalui rekonstruksi pemikiran dengan membangun mindsetnya. Dan bagi seorang muslim, mindset yang kita bangun adalah mindset Islam. Sahabat-sahabat, mindset lebih penting dari skill, mindset lebih penting dari strategi. Bahkan mindset yang tepat lebih penting dari ilmu formal ataupun quote-quote motivasi yang terkenal. Pertanyaannya tinggal satu sekarang. Mindset yang tepat itu menurut siapa? Karena mindset itu sangat vital dan fundamental, maka bagi kita, mindset yang perlu dibangun itu bukan versi manusia, tapi mindset yang ditentukan fondasinya oleh Tuhannya manusia. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.